Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisilia Kurniawan, NPM 18087, ingin mempresentasikan laporan hasil observasi saya dengan berjudul Hubungan Kepemimpinan dan Komunikasi di SDN 09 Kota Anau. Saya mengambil rumusan masalah dengan bagaimana cara meningkatkan hubungan pemimpin supaya komunikasi bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, supaya pemimpin bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan cara berkomunikasi yang baik di SDN 09 Kota Anau. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk meningkatkan hubungan pemimpin dengan bawahannya, yakni kepala sekolah dengan guru dengan siswa yang kurang baik. Tujuannya dari penulisan ini ialah untuk meningkatkan hubungan komunikasi atau interaksi pemimpin dengan bawahannya di SDN 09 Kota Anau. Manfaat penulisan laporan. Di penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi untuk semua pihak yang berhubungan dengan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut antara lain, bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas komunikasi dengan bawahannya. Yang kedua, bagi guru, sebagai acuan untuk guru-guru yang berkomunikasinya kurang berjalan dengan pemimpinnya atau kepala sekolah. Bagi siswa, dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu komunikasi di SDN 09 Kota Anau, mengganti diharapkan komunikasi antara siswanya berjalan dengan baik yang diharapkan. Bagi peneliti, sebagai penambahan ilmu dan pengetahuan dan pengalaman untuk bekal kelak menjadi kepala sekolah dan dapat menambahkan ilmu yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi. Kajian teori. Pertama, pemimpin. Pemimpin bisa dikatakan seorang yang menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah kelompok maupun organisasi, yang mana nantinya seorang pemimpin tersebut berhak mengatur jalannya sebuah perkumpulan beserta anggota di dalamnya. Pengertian pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah orang yang memimpin. Tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin. Hal ini sangatlah beralasan karena seorang pemimpin tentu saja harus memiliki jiwa kepemimpinan. Berikut beberapa pengertian pemimpin menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Rusli. Ahmad Rusli mengemukakan bahwa individu yang diberi amanah oleh pengikutnya untuk memimpin mereka. Dengan kata lain, pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pemimpin merupakan orang yang mampu menjalankan amanah. Ia dianggap mampu berlaku adil dan bertanggung jawab atas gelar yang diembannya. Pengikut percaya sepenuhnya kepadanya untuk memimpin mereka. Yang kedua, Miftah Toha. Ia mengemukakan bahwa seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau bahkan suatu kelompok. Jika dipikirkan kembali, karakter pemimpin yang dimaksud Miftah Toha ini adalah seorang yang gila jabatan. Yang ketiga, Brown tahun 1936 berpendapat bahwa pemimpin tidak dapat dipisahkan dari kelompok, akan tetapi boleh dipandang sebagai suatu posisi dengan potensi tinggi di lapangan. Dalam hal sama, Craig dan Crutchfield memandang bahwa dengan kebaikan dari posisinya yang khusus dalam kelompok, ia berperan sebagai agen primer untuk penentuan struktur kelompok, suasana kelompok, tujuan kelompok, ideologi kelompok, dan aktivitas kelompok. Yang kedua, komunikasi. Pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak berkaitan. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli diantaranya. Yang pertama, Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Yang kedua, Forsdale.
berkomentar bahwa pengertian komunikasi adalah jenis proses pembentukan, pemeliharaan, serta pengubahan sesuatu dengan tujuan agar sinyal yang telah dikirimkan berkesesuaian dengan aturan. Yang ketiga, Gode, yang mengungkapkan bahwa komunikasi merupakan suatu kegiatan untuk membuat suatu kemudian ditujukan kepada orang lain. Tujuan komunikasi yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik. Yang kedua, agar mampu memahami maksud perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat, penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi komunikasi. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai penyampai pendapat agar dapat diterima oleh masyarakat luas atau yang berkaitan. Yang ketiga, sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Yang keempat, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu atau antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang kelima, pengisi waktu luang, misalnya dengan berbicara via telepon, chatting, sosial media, video call, dan sebagainya. Yang keenam, untuk selalu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketujuh, sebagai benteng diri agar tidak terisolasi dalam lingkungan masyarakat. Yang delapan, untuk mempelajari situasi yang terjadi. Yang kesembilan, mengubah sikap maupun perilaku. Yang kesepuluh, mengawasi serta melakukan pengendalian atas suatu kegiatan. Yang terakhir, sebagai motivasi untuk orang lain. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang pertama, lisan. Komunikasi secara lisan dimaknai sebagai jenis komunikasi yang terjadi secara langsung tanpa ada batasan jarak. Misalnya dalam suatu rapat, wawancara maupun percakapan biasa. Tulisan. Komunikasi secara tertulis merupakan jenis media komunikasi yang penyampaiannya dilakukan dalam bentuk tulisan, misalnya naskah, spanduk, undangan, dan sebagainya. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan tujuan. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberian saran, pidato, perintah, ceramah maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Internal. Dalam internal, komunikasi internal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan. Contohnya, interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Yang kedua, eksternal. Komunikasi eksternal berarti komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi maupun bakti sosial. Selanjutnya, komunikasi berdasarkan aliran. Yang pertama, komunikasi satu arah, yakni komunikasi yang berasal dari salah satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang mempunyai sifat saling memberikan timbal balik. Yang ketiga, komunikasi ke bawah, yakni komunikasi dari atasan dengan bawahan. Yang keempat, komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang berasal dari seorang bawahan kepada atasan. Yang terakhir, komunikasi ke samping, yakni komunikasi yang terjalin di antara beberapa orang pada kedudukan setara. Lanjut, temuan lapangan dan pembahasan. Temuan lapangan. Lokasi observasi. Dalam observasi ini penulis mengambil lokasi
di SD Negeri 09 Koto Anau yang beralamatkan di Kecamatan Demangjaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Yang kedua, pelaksanaan observasi 4 Januari 2021. Melakukan serangkaian wawancara kepada kepala sekolah. Proses wawancara ini dilakukan di ruangan kepala sekolah dan kantor guru, karena yang beraktivitas di sekolah hanyalah guru, siswa belajar daring. A. Subjek observasi. Subjek observasi yang penulis pilih adalah kepala sekolah Bu Yarneli SPD dan Bu Sriastuti SPD, guru kelas 3. Yang B. Variabel observasi. Variabel observasi adalah hubungan kepemimpinan dan komunikasi yang bertumpu pada bagaimana gaya kepemimpinan dan komunikasi pemimpin yang terjadi di sekolah tingkat dasar. Yang C. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mengenai teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data mengenai hubungan pemimpin dan komunikasi adalah wawancara yang melibatkan kepala sekolah dan guru kelas. Pembahasan. Pada temuan lapangan ini saya berbincang dengan kepala sekolah dan guru di Sekolah Dasar Negeri 09 Koto Anau tentang hubungan pemimpin dan komunikasi. Hubungan pemimpin dengan komunikasi sangat erat hubungan karena seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik supaya hubungannya berjalan dengan baik. Pertama, saya mewawancari kepala sekolah yakni Ibu Yarneli SPD. Beliau menjelaskan bahwa menjadi seorang pemimpin sebenarnya sangat sulit karena menjadi pemimpin itu kita harus adil dan bertanggung jawab. Selain itu, untuk seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan bawahannya supaya kegiatan di suatu sekolah itu bisa berjalan dengan semestinya. Beliau memberikan contoh. Seandainya hubungan antara kepala sekolah dan guru-guru tidak terjalin komunikasi yang baik, itu bisa menyebabkan pengaruh pada kinerja seorang guru dalam menyampaikan materi dalam kelas. Oleh sebab itu, kita sebagai pemimpin harus bisa berkomunikasi yang baik. Dan saya menanyai salah satu guru kelas 3 tentang menjalin komunikasi yang baik kepada siswa, lalu beliau menjelaskan, kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan siswa supaya siswa memahami apa yang telah kita sampaikan. Sedangkan sudah baik kita dalam berkomunikasi, belum tentu siswa tersebut paham atas apa yang telah kita jelaskan. Jadi hubungan antara pemimpin itu sangat erat dengan komunikasi. Setidaknya komunikasi yang baik antara guru dan siswa bisa memotivasi siswa dalam semangat belajarnya. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 09 Koto Anau, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin itu sangat erat kaitannya dengan kinerja guru. Sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menjalan amanat yang telah diberikan oleh guru, dan untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus bisa berkomunikasi yang baik. Bila hubungan komunikasi antara kepala sekolah dan guru-guru di suatu sekolah berjalan dengan baik, setidaknya dengan komunikasi yang baik, guru juga bisa memotivasi siswa dan dalam memacu proses belajar mengajar yang baik. Jadi hubungan kepemimpinan dan komunikasi itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.